Halo semuanya, aku Nafisa, mahasiswa kedokteran Fikia Universitas Airlangga. Hari ini aku mau membahas perjalanan personal tentang How to Thrive 2200 Days in Medical School. 2200 hari. Itu waktu rata-rata yang kita butuhkan untuk menjadi dokter. Di awal masuk dokteran, jujur aku kewalahan. Aku dihadapkan pada realita bahwa materinya yang sangat menumpuk. Dari situ, aku mulai mengidentifikasi learning needs atau kebutuhan belajarku sendiri. Kebutuhanku bukan sekedar hafal terus habis itu buat ujian gitu, tapi pemahaman konsep jangka panjang yang saling berkaitan dari berbagai blok mata kuliah. Lalu, aku mengevaluasi learning profile atau gaya belajarku sendiri. Awalnya aku pikir aku ini tipe visual yang cukup baca slide PPT dosen ratusan lembar itu. Tapi ternyata aku salah. Aku butuh active processing. Aku nggak bisa cuma menatap layar aja. Aku butuh berinteraksi dengan materi, terus menutup catatan, dan menjelaskan ulang konsepnya dengan bahasaku sendiri. Karena itu, untuk mengeksekusi strategi belajar utamaku yaitu active recall, aku berpegang teguh pada prinsip Thrive, dan aku memastikannya berjalan dengan kerangka SMART. Thrive. Huruf S yang pertama adalah stay discipline atau tetap disiplin. Disiplin di sini aku terapin dalam melakukan active recall dengan target yang spesifik. Misalnya aku niat buat belajar biologi kedokteran. Target spesifikku untuk mengulang materi tentang sel. Nah, keberhasilan belajarku ini bukan dari berapa jam aku duduk, tapi seberapa lancar aku bisa menjelaskan ulang materi itu kembali tanpa melihat layar. Kalau aku bisa ngomong lancar, berarti artinya aku paham. Kalau misalnya aku masih terbata-bata, berarti aku artinya harus mengulang lagi materi tersebut. Disiplin ini untuk menangkal pemahaman diriku sendiri itu. Lanjut ke huruf T. T-nya ini time management. Mengatur waktu adalah tantangan yang paling besar menurutku. Agar proses active recall-nya ini berjalan lancar, jadi kayak strategi yang cukup membuat aku berubah gitu, aku biasanya menerapkan time management ini dengan realistis saja. Kayak batas waktunya aku atur dari awal. Caranya, aku terapin active recall ini per slide. Jadi aku belajar dari per slide PPT gitu. Jadi aku baca satu slide, terus aku ulang lagi isi slide-nya itu apa, sampai aku benar-benar paham. Nah, kalau belajar per slide gini, aku lakukan itu setiap hari. Secara time bound, aku menetapkan aturan materi yang diajarkan dosen hari ini harus di-recall maksimal malam harinya. Dengan manajemen waktu harian ini, aku terhindar dari sistem kebut semalam yang cukup bikin aku stres gitu. Huruf yang selanjutnya yaitu R. R-nya itu adalah resilience. Resilience itu adalah ketangguhan. Disinilah aku melakukan deep reflection atau refleksi selama pembelajaran di medical school. Sehebat apapun strategi belajarku, ada kalanya pasti hasil ujian itu tidak sesuai harapanku. Aku pernah merasa tertinggal, capek fisik, sampai capek mental. Tapi dari situ aku mengevaluasi bahwa menjadi mahasiswa kedokteran bukan tentang tidak pernah gagal, tapi kegagalan itu pasti ada. Namun ketangguhan untuk bangkit, mengevaluasi kesalahan, dan memaafkan diri sendiri saat kita sedang jatuh adalah pelajaran terbesar yang gak ada di buku manapun. Huruf yang selanjutnya yaitu I. I-nya ini adalah improve continuously. Konsepnya adalah perbaikan 1% setiap harinya. Dan ini membuat metode belajarku sangat relevan. Strategi active recall yang aku usahakan terus-menerus ini sangat relevan dengan tujuanku sebagai calon dokter. Saat nanti aku di rumah sakit, aku gak punya waktu banyak untuk buka PPT saat berhadapan dengan pasien. Ingatanku harus terpanggil secara otomatis. Improvement setiap hari ini memastikan ilmuku relevan untuk praktik nyata nantinya. Huruf yang selanjutnya yaitu V. V ini adalah value your health. Kadang mungkin kita terlalu sibuk untuk mencari cara menyembuhkan orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Padahal memori jangka panjang dari semua itu tuh baru terbentuk saat kita tidur. Jadi hargailah kesehatanmu, usahakan tidur cukup
Sama jaga nutrisi yang simpel kayak mungkin setiap pagi makan telur atau minum susu supaya energi kita tetap terjaga. Dan sempatkanlah untuk olahraga ringan. Memberi waktu untuk tubuh dan otak beristirahat adalah bagian dari proses belajar yang sehat. Dan huruf yang terakhir adalah E. E-nya ini adalah empati. Pada akhirnya, semua ujian, disiplin manajemen waktu, dan tangis tawa selama 2200 hari ini akan bermuara pada satu kata, yaitu empati. Kita digembleng habis-habisan supaya kelak kita punya kedewasaan dan empati saat mendengarkan keluhan pasien. Untuk kalian yang sedang berjuang, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Temukan gaya belajarmu, buat target yang smart, dan hargai setiap prosesnya. Karena medical school is not a sprint, it is a marathon. Aku Nafisa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.